Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas antiturunan dan integral tak tentu. Yang pertama kita membahas definisi terkait antiturunan. Misalkan F adalah suatu antiturunan dari F kecil, ini F besar ya, antiturunan dari F kecil, pada selang I jika turunan dari F besar sama dengan F kecil. Gitu ya. Jadi kalau saya punya F kecil, antiturunannya berarti integralnya adalah F besar. Sedemikian sehingga F besar kalau kita turunkan akan kembali menjadi kecil. Turunan atau F aksen F besar sama dengan F kecil, atau bisa kita nyatakan turunan dari integral F kecil. Ini integral F kecil adalah si F besar. Kita diturunkan maka akan kembali menjadi F kecil. Dan kita balik jika integral dari turunan F kecil sama dengan F kecil ditambah dengan C, karena ini integral tentu. Contoh, tentukan antiturunan dari fungsi F kecil sama dengan Fx pangkat 3 pada selang min X. Pada selang min tahingga sampai tahingga. Baik, dengan menggunakan definisi, tadi definisi diinformasikan bahwa jika F besar adalah antiturunan dari F kecil, ya, maka F aksen sama dengan F kecil. Jadi kalau kita punya Fx-nya sama dengan 4x pangkat 3, maka antiturunan dari F sama dengan si F. Jadi Fx sama dengan antiturunan dari F kecil atau fungsi yang jika kita turunkan maka hasilnya adalah F kecil. Nah, di sini kita punya X pangkat 4. Artinya kalau X pangkat 4 kalau kembali turunkan F aksen X maka akan menjadi 4X pangkat 3 gitu ya, yang merupakan X. Selanjutnya kita akan membahas teorema yang A, yaitu aturan pangkat. Jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, jadi di sini R-nya tidak boleh min 1. Kenapa? Karena nanti kalau kita substitusi bilangan ini penyebutnya akan sama dengan 0. Maka di sini syaratnya untuk menggunakan teorema A adalah R adalah bilangan rasional kecuali min 1, maka integral dari X pangkat R dx sama dengan X pangkat R plus 1 dibagi dengan R plus 1. Ini pangkatnya naik dan dibagi dengan si pangkatnya, ditambah dengan C. Ini adalah konstanta. Oke, selanjutnya untuk sampel selanjutnya cari antiturunan dari F kecil X. Oke, dengan menggunakan teorema aturan pangkat, maka kita dapatkan antiturunan dari Fx sama dengan integral dari si Fx dx, yaitu integral dari X pangkat 4/3 dx. Nah, selanjutnya kita punya X-nya pangkatnya naik jadi X plus 3 plus 1 dibagi dengan X plus 3 plus 1 ditambah dengan konstanta sama dengan ini jadi 7/3. Yang bawah 7/3, tapi karena penyebut kita balik ke atas jadi 3/7. X pangkat 7/3 plus C. Oke, teorema selanjutnya adalah operator linear pada integral tak tentu. Jika F adalah G memiliki antiturunan atau integral tak tentu, dan misalkan K adalah suatu konstanta, maka yang pertama konstanta dikali Fx, maka konstantanya bisa dikeluarkan. Untuk penjumlahan dan pengurangan ini bisa masing-masing kita integralkan gitu ya, dengan operasi yang sama. Kalau plus ya berarti ini plus,
Kalau minus berarti ini adalah minus. Oke, kita masuk ke example. Ada 3 example di sini. Yang pertama, gunakan teorema linearitas dari integral dari teorema sebelumnya ya untuk menghitung yang pertama integral dari 3x pangkat 2 ditambah 4x dx. Sama dengan ini kita pisah integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 4x dx. Menggunakan apa? Kita lihat menggunakan teorema C poin ke-2. Lalu konstantanya kita keluarkan 3 integral x pangkat kuadrat dx ditambah 4 integral x dx. Menggunakan teorema C poin pertama. Nah, setelah itu kita menggunakan aturan pangkat gitu ya. Jadi 3 dikali 1/3 x pangkat 3 plus C1 ditambah 4 dari setengah x kuadrat plus C2. Ini dapat dari mana? Dapat dari teorema M. Sama dengan x pangkat 3 ditambah 3C1 ditambah 2x kuadrat ditambah 4C2. Ini juga C1 sama 4C2. Kita jadikan C, jadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah C, dimana C adalah 3C1 ditambah 4C2. Ini yang A, saya akan hapus terlebih dahulu untuk mengerjakan yang B. Yang B, integral dari U pangkat 3/2 dikurang 3U ditambah 14 du sama dengan integral U pangkat 3/2 du dikurang integral 3U du ditambah integral 14 du. Kita menggunakan teorema C poin 2 dan poin 3. Yang ada konstantanya kita keluarkan, jadi integral U pangkat 3/2 du dikurang 3 integral U du ditambah 14 integral du. Bagaimana? Poin 1. Nah, kita menggunakan teorema A ya, teorema yang pangkat di sini jadi U pangkat 3/2 plus 1 dibagi 3/2 plus 1 dikurang 3 kali U pangkat 2 dibagi 2 tambah 14 dikali, ini kan sama aja kayak U pangkat 0 ya. Jadi ini jadi U pangkat 1 dibagi dengan 1 atau U saja. Kita menggunakan teorema A. Kita selesaikan yang bawah menjadi 5/2, balik ke atas jadi 2/5, U pangkat 5/2 dikurang 3/2 U kuadrat ditambah 14U. Nah, jangan lupa karena integral tak tentu maka ditambah dengan C. Ini overall ya. Ditambah dengan C. Ini adalah hasil dari yang B. Kita lanjut yang C. Untuk menjawab yang C, integral dari 1/T kuadrat ditambah 4T dt. Ini sama saja integral T pangkat min 2 ditambah T pangkat setengah dt sama dengan, nah ini bisa kita pisah integral T pangkat min 2 dt ditambah integral T setengah dt menggunakan teorema C poin kedua. Lalu kita langsung menggunakan teorema A, jadi T pangkat min 2 tambah 1 dibagi min 2 tambah 1 plus T1 ditambah T pangkat setengah plus 1 dibagi setengah plus 1 plus T2 sama dengan T min 1 dibagi min 1 ditambah T1 ditambah T 3/2 membawa 3/2 naik atas jadi 2/3 plus C2 sama dengan min 1/T ditambah 2/3 T pangkat 3/2 ditambah C, namanya C sama dengan C1 ditambah C2.
Teorema D ini adalah aturan pangkat yang diperumum. Misalkan G adalah suatu fungsi yang dapat diturunkan, dan R adalah bilangan rasional yang tidak sama dengan min 1, maka integral dari Gx pangkat R kita turunkan, dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 plus C. Yang sebelah kanan ini, kalau saya turunkan, maka hasilnya akan menjadi R plus 1, pangkatnya turun ya, Gx pangkat R dibagi dengan R plus 1. Nah, jangan lupa ini ada turunan yang di dalamnya. Ingat menggunakan aturan rantai kali G aksen X. Hasilnya menjadi Gx pangkat R dikali G aksen X. Oke, hitunglah yang ini. Nah, di sini kita bisa memisahkan dia sebagai Gx. Berarti dia sebagai G aksen X. Atau kita bisa menggunakan pemisahan. Misal, U sama dengan X pangkat 4 plus 3X. Maka DU sama dengan, ini kita turunkan jadi 4X pangkat 3 ditambah 3DX. Nah, ini bentuknya sama nih, gitu ya. Maka ini sepaket adalah DU. Sehingga kita substitusi integral dari U pangkat 30 dikali dengan DU. Dengan menggunakan teorema A dapat U pangkat 31 per 31 plus U. Ya, kita kembalikan lagi, kita kembalikan lagi jadi integral dari X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 30 dikali 4X pangkat 3 plus 3DX sama dengan, kita substitusi jadi X pangkat 4 ditambah 3X pangkat 31 dibagi dengan 31 plus B. Oke, contoh lainnya di sini untuk yang ada mengerjakan poin A, kita misalkan misal U sama dengan X pangkat 3 ditambah 6X, berarti DU-nya adalah 3X kuadrat plus 6. Nah, ini kita lihat 6DX ya. Kita lihat nih sudah mulai mirip-mirip. Nah, luas sebelah kiri dan sebelah kanan kita kalikan dengan 2, jadi 2DU sama dengan 6X kuadrat ditambah 12DX. Nah, ini baru sama persis ya. Nah, maka dari itu kita dapat integral dari X pangkat 3 ditambah 6X pangkat 5 dari 6 dikali dengan 6X kuadrat ditambah 12DX sama dengan, kita misalkan jadi integral U pangkat 5 dikali dengan 2DU. Oke, ini konstantanya kita keluarkan jadi 2 dari integral U pangkat 5 DU. Menggunakan aturan pangkat jadi 2 dikali U pangkat 6 dibagi dengan 6 ditambah dengan C. Oke, dapat hasilnya adalah 1/3 U pangkat 6 plus C. Kita kembalikan lagi bentuk U-nya jadi 1/3 X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Ini yang A. Kita lanjut ke yang poin B. Yang B di sini integral X kuadrat plus 4 pangkat 10 kali X dx. Ya, kita misalkan misal U sama dengan X pangkat 2 ditambah 4, maka DU sama dengan 2X dx. Nah, ini sudah hampir mirip ya. Maka di sini kalau dikali dengan setengah jadi setengah DU sama dengan X dx. Kita kembalikan, kita punya integral X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 10 dikali X dx sama dengan integral U pangkat 10 dikali X dx. Di sini sama aja kayak setengah DU, jadi setengah DU, lalu konstantanya keluar jadi setengah integral U pangkat 10 DU menggunakan aturan pangkatan jadi setengah U pangkat 11 dibagi 11 plus C. Nah, ini kita substitusi jadi 1/22 ya. Kita kembalikan lagi bentuk U-nya yaitu X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 11 plus C. Oke, silakan dikerjakan exercise-nya ya untuk laporan. Demikian untuk materi anti turunan dan integral tertentu. Semoga bermanfaat. Silakan review kembali. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.